Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya, ini adalah Was-Was, yang tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Dan kalian harus juga subscribe channelnya. Pemirsa Was-Was, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya. Tiga hal, saya belum buka kartu dulu. Yang pertama adalah, marilah kita memajukan apa yang dinamakan dengan praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Karena ini masih dugaan dan juga masih bersifat laporan polisi, otomatis pihak kepolisian akan melakukan investigasi. Sebelum itu terjadi, ya sebaiknya kita jangan berasumsi dengan penuduhan. Apapun itu, kita harus katakan ini adalah sebuah dugaan. Dan kita juga hormati hak hukum mereka berdua. Dan ya sama seperti kita saat kita mungkin kita tidak menginginkan kalau ada di posisi mereka dan terus kalau kita bilang diduga melakukan sesuatu, tapi kalau sampai dituduh berlebihan kan ini sesuatu yang juga menurut saya tidak bijak dan juga melanggar hukum kalau kita sampai menuduh tanpa ada bukti. Dan sejauh ini yang terjadi adalah informasi yang diketahui, Lesti datang melapor ke Polres Jakarta Selatan ya, karena rumahnya ada di area Cilandak, dan dia melaporkan tentang dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dan di situ dijelaskan juga tentang kronologisnya. Ada juga unggahan yang beredar yang kita juga menduga itu adalah laporannya, yang walaupun kita belum bisa memverifikasi hal itu tadi. Itu adalah pertama. Tapi kedua, hal yang ingin disampaikan juga bahwa jika hal ini memang kalau seandainya itu terjadi atau tidak, saya sih berharapnya ini tidak terjadi. Awalnya saya berharap ini adalah settingan untuk sebuah acara e-commerce yang sebentar lagi kan tanggalnya 10/10, dan kita tahu dia akan membintangi salah satu e-commerce yang berwarna orange itu kan. Kami menganggap bahwa ini mungkin adalah sebuah trik marketing, tapi saat terus ada laporan polisi, ada lawyer di sini, saya boleh bilang bahwa ya laporan itu nyata, dan jika memang ternyata itu benar, ya sangat disayangkan. Saya sih sampai detik ini masih berharap ini tidak benar. Tapi masa iya Lesti akan datang ke kantor polisi dan melakukan sebuah penuduhan kalau tidak ternyata ada hal-hal yang didugakan itu tadi. Nah yang ketiga, lebih kepada mungkin membaca pola ya. Bahwa setelah ini dituduhkan, kita melihat beberapa hal ke belakang yang, oh jangan-jangan itu ternyata adalah, nah seperti itu. Itu banyak. Salah satunya juga saya sudah membuat sebuah konten tentang itu tadi. Tapi tetap ini adalah sebuah dugaan dan jangan melakukan penuduhan. Saya kira itu. Kalau saya kira apapun penyebabnya ya. Ini kita coba lihat, ambil kartu kalau seperti ini. Jadi pertanyaan, mengapa Rizky Bilar bungkam? Kalau menurut saya, dia sepertinya menunggu satu orang yang bisa mewakili dan bisa menyampaikan apa yang menurut dia sebenarnya terjadi kepada media. Dan agar tidak terjadi kesalahan dan penyalahartian. Karena kembali, kasus seperti ini sebenarnya bukan kasus yang, saya katakan ini kasus yang sangat disayangkan, tapi kasus seperti ini kan ada banyak terjadi. Ini jadi istimewa karena terjadi kepada pasangan Rizky Bilar dan Lesti, yang saat mereka bersama saja, ini adalah sebuah keajaiban yang kalau kita bilang itu, ini adalah bukti kebesaran ilahi. Mereka berdua bersatu bersama, menyebut namanya saja mendatangkan uang di YouTube gitu. Dan kalau menurut saya sih, melihat magnitudo dari ini, saya juga kalau saya jadi mungkin teman atau seseorang yang bisa ditanya oleh Rizky Bilar, saya pasti akan meminta dia untuk tidak banyak bicara dulu dan menyerahkan semuanya kepada mungkin lawyer atau seseorang yang akan bisa mewakili. Saya kira sih itu. Sepertinya kalau mengingat hal ini, seharusnya sih enggak ya, karena Nine of Pentacles ini kayak kondisi di mana kita itu berusaha untuk memberikan sesuatu yang sifatnya fisikal, yang terus harus kita lakukan agar apapun yang kita nanti upayakan ini bisa terjadi. Nah, apakah ini berusaha mendekati atau menjauhi? Tapi jika kartu ini muncul, artinya ada upaya untuk menjauh secara fisik. Kalau kartunya ini Cups, ini akan beda cerita. Bisa saja dia ada di situ berusaha untuk mencari satu pertemuan batin antara kedua orang ini tadi. Tapi kembali, jika ternyata ya apa yang dilaporkan itu benar, dan ini juga ditakutkan seperti itu karena laporannya benar-benar dilaporkan ke kantor polisi dan juga ada lawyer di situ, maka kalau menurut saya ini pun sebuah langkah yang baik untuk ya berpisah terlebih dahulu, secara fisik tidak berjumpa. Saya lihat kartu kesabaran, yang artinya Lesti sudah menahan sabar selama ini.
Saya nggak berani bilang lebih jauh karena nanti pasti akan berasumsi penuduhan, dan ya walaupun saya ngomong ini cuma dugaan, ditakutkan nanti akan diartikan berbeda. Maka kalau yang saya lihat di sini ini terlihat dari Lesti ini kayaknya sudah disabar-sabarin gitu loh. Itu yang kalau menurut saya dapatkan. Ya walaupun ini sesuatu yang mungkin kalau ditanya ke istri saya juga akan bilang, loh saya juga nyabar-nyabarin gitu. Tapi ini sesuatu yang extraordinary sepertinya. Dan ini terjadi juga setelah saya melakukan riset, dan nanti silahkan ditonton, ada pembahasan tentang sebuah video saat Lesti ini mengaudisi salah satu calon peserta Dangdut Akademi yang kelima, sekitar mungkin 2 bulan yang lalu bersama Nassar. Dan di situ penyanyinya Caca ini itu menyanyikan lagunya Mama Rita Sugiarto, Bumi Pun Ikut Menangis kalau tidak salah. Dan di lirik tertentu yang berhubungan dengan disakiti dan menahan kesabaran kalau saya tidak salah ya, Lesti itu berkaca-kaca hingga bahkan meneteskan air mata. Jadi kalau seperti itu sih saya pikir ya diartikan sendiri. Saya jujur sedih sih dan berharap kalau ini tidak terjadi karena mereka sudah berjanji di depan Sang Maha Kuasa, ada BBL juga, sangat disayangkan jika memang ini terjadi. Kata kartu saya ya, jadi kalau dilihat dari kesabarannya ini, ya tadi itu, mungkin saja dan bisa diduga yang tadi dikatakan itu betul adanya. Saya katakan ini berhubungan pasti dengan, kalau Wheel of Fortune ini, saya nggak ngomong secara langsung masalah keuangan atau apapun ya, tapi kalau menurut saya ada tekanan yang besar sekali dan akhirnya membuat dia keluar dari kebiasaannya. Ini sih kalau betul memang ada, saya pikir sih kayaknya diduga ya, yang memang ini tekanan, sehingga hal itu terus kemudian terjadi. Jadi sepertinya bukan tipikal orang yang melakukan hal yang dituduhkan. Sepertinya. Dan bahkan kalau itu arahnya ke KDRT itu tadi, saya katakan tidak tipikal, tapi ada dugaan karena mungkin tekanan juga. Nah, tapi bisa juga kalau yang satunya lagi yang tentang tuduhan, dugaan perselingkuhan itu tadi, saya sih sempat bacakan kartu bahwa akan berat menjadi Rizky Bilar karena ada banyak wanita yang mendekati. Itu paling tidak yang pernah saya bacakan, dan saya ingat saya bacakan waktu itu. Dan saya wanti-wanti Rizky Bilar hati-hati di hal yang itu. Nah, kalau seandainya ini kan kita kembali lagi ke hukum nih, justice ini tadi, bahwa benar atau tidak, ya artinya saat kita bilang itu tidak benar, maka kita tidak mempercayai Lesti. Nah, tapi saat kita bilang itu benar, nah berarti kan kita belum menunggu satu konfirmasi atau penyangkalan dari Rizky Bilar dan kita perlu bukti. Maka untuk seperti itu ada baiknya, ini hal yang sensitif, kita tunggu adanya investigasi dari kepolisian sampai rilis. Jika ternyata nanti, ini setahu saya ya, akan dilakukan sebuah, kalau kita bilang itu penyelidikan forensik tentang luka-luka yang dijumpai di tubuh Lesti ini tadi. Dan jika dari situ memang disebabkan oleh yang dianggap itu tadi, dan ada saksi kan di sini juga ya, maka ya artinya benar. Tapi jika ternyata hal tersebut tidak bisa dibuktikan, ya bisa jadi ini sebuah penuduhan yang salah. Maka kita kembali lagi, yuk kita tunggu hukum. Ini akan seperti apa? Dan saya harap seperti itu. Jangan melakukan asumsi dengan penuduhan. Kalau asumsi saja ya, monggo, silakan. Kalau saya pikir seharusnya ini secepatnya ya. Karena tekanan dari publik ini pasti akan sangat besar. Yang saya lebih takutkan ini akan menutup kasus Verdi Sambo. Kalau pesulap merah ya pesulap merah ini kan hiburan ya. Jadi kalau menurut saya nggak perlu dikhawatirkan. Yang saya kasihan malah pengacara dukun yang lagi cari panggung kan dia. Tapi kalau yang ini yang saya takutkan ya ini tadi, tekanan dari masyarakat besar sekali. Maka kita akan tahu dalam waktu dekat apakah ada pengakuan dari investigasi itu, atau jika tidak memang, coba saya buka kartu yang lainnya. Bisa jadi ini akan dimediasi dan diselesaikan di belakang layar. Ini sesuatu yang baru nih. Dan saya kira nanti nggak banyak orang yang akan membahas ini. Tapi ini sangat mungkin terjadi. Akan diselesaikan di belakang layar. Masih, tapi jika mereka rujuk, saya sih nggak yakin kalau peruntungan mereka di dunia entertainment akan sebaik seperti dulu, bahkan ke yang sekarang-sekarang ini. Jadi akan sangat sulit untuk ada kata maaf, satu dari, jika benar ya ini ya, dari orang tua Lesti, yang kedua dari netizen yang maha kuasa. Ini yang akan sulit dan sangat-sangat, mereka berdua ini kan seperti Rizky Bilar sampaikan, fans mereka ini kan asetnya. Nah, jika ternyata ini tidak diselesaikan dengan public relation yang bagus ini tadi, yang artinya ya
pihak yang dirugikan harus mengalah, yang lebih dirugikan di sini. Maka yang terjadi ya mungkin kalau saya kira sih mereka akan bisa kembali, tapi ya mungkin harus di bidang yang lainnya, atau ya aduh tapi ini menyesakan gitu loh. Maksudnya ini permasalahannya ini dua combo jika benar gitu. KDRT dan perselingkuhan yang kalau menurut saya netizen yang maha kuasa yang mayoritas ini wanita dan mak-mak itu pasti akan sangat sulit untuk memaafkan. Jika benar. Jika benar. Jika benar. Kalau saya bilang, jika ini tidak diselesaikan dengan hal yang tadi itu, maka saya kira tadi rumah tangga masih mungkin bisa diselamatkan, tapi karir ini, terutama Rizky Bilar ini akan sulit karena tadi itu ini dua dosa besar. Sebagai seorang pesohor itu kan dosanya bisa macam-macam kan. Misalkan kalau hubungan suami istri kan tidak menafkahi istri, atau misalkan bertengkar, atau hal yang lain lah. Perselingkuhan itu satu hal, tapi banyak juga yang akhirnya memaafkan. Banyak contohnya di sini. Tapi kalau KDRT saya belum pernah lihat sejarah ada seseorang karena KDRT terus kemudian dimaafkan. Dan ini kan bertentangan dengan apa yang image yang selama ini muncul. Makanya saya katakan ini peristiwa yang sangat besar. Satu hal yang sangat juga saya sangat sesalkan. Saya tidak kenal langsung dengan Lesti, tapi kalau Rizky Bilar saya kenal. Dan pesan saya ya, ini benar-benar harus berhati-hati karena bisa jadi apa yang dia bangun selama ini akan bisa hilang dalam waktu beberapa hari ke depan. Kalau saya pikir itu sesuatu yang saat saya seumur Bilar dulu juga saya temperamen, dan semua laki-laki sih bisa dibilang seperti itu. Perlu sebuah, kalau kartu demun ini kartu keraguan, kita perlu mencari data. Jika data itu belum ditemukan ya jangan kita melakukan penuduhan. Tapi data ini memang ya harus dikumpulkan untuk terus kemudian dianalisa. Misalkan apakah pernah melakukan sebuah pemukulan sebelumnya atau sebuah tindakan fisik yang merupakan pengancaman atau apa yang memang korelasi dengan apa yang sekarang ini terjadi. Jadi kalau menurut saya sih sulit ya untuk mengatakan hal seperti itu, walaupun kadang-kadang kita melihat seseorang yang image-nya seperti ke arah mana, ini aslinya bagaimana. Jadi kalau saya kira sih kita jangan berasumsi dengan hal ini, kita fokus dulu kepada ini benar atau tidak sih bahwa KDRT dan perselingkuhan ini benar terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau secara hukum sih perselingkuhannya ini sesuatu yang akan ya itu nggak ada delik hukumnya ya, tapi KDRT-nya ini loh yang akan jadi soal. Dari kartu saya begitu. Iya, dari kartu. Kartu Six of Swords ini tuh tentang hijrahnya kita menuju ke sesuatu yang lebih tenang. Dan Lesti menganggap bahwa kehidupan yang sekarang dia jalani ini adalah next phase atau fase berikutnya dalam kehidupannya. Misalkan nih contoh untuk Anda semua yang para wanita, dulu kan waktu kecil kan kehidupannya kayaknya senang, menyenangkan, sampai akhirnya menuju ke usia remaja, terus kemudian datang bulan, tumbuh payudara, pinggulnya membesar, terus timbul perasaan yang iri terhadap teman dan sebagainya. Ini kan sesuatu perubahan yang sifatnya ya tidak nyaman tapi harus dilalui. Nah wanita itu punya permasalahan dengan ini tuh sesuatu yang masih bisa saya tolerir nggak sih? Ini saya masih harus teruskan atau enggak? Selalu seperti itu. Dan karena itulah, saya juga menerima banyak konsultasi dari wanita yang akhirnya, saya tuh nanya, kamu ini udah di KDRT selama bertahun-tahun, tapi kenapa kamu masih di sini? Saya tuh masih sayang sama suami saya. Dan dia menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dia masih harus tahan. Nah ini yang miris dan sangat menyedihkan karena para wanita ini akhirnya tidak mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa ini sudah melebihi batas. Dan kalau sudah melebihi batas sebaiknya ya berpisah atau dibicarakan. Karena jika tidak kamu mau siapa lagi? Jadi kalau saya lihat dari kartu ini ada anggapan daripada dia seperti wanita yang lain yang berpikir bahwa ini mungkin saja adalah sesuatu yang dialami juga oleh wanita lain gitu loh. Dan dia mencoba untuk bertahan. Bisa juga karena ada BBL juga. Tapi kembali, kita jangan berasumsi terlalu jauh. Tapi kalau yang saya lihat, jika pertanyaannya seperti itu tadi, ini yang saya pikir terjadi. Wanita itu memiliki sebuah pertanyaan di dalam dirinya, ini tuh harus ditahan atau enggak sih? Seperti itu. Semua orang itu punya pendapat dan definisi yang berbeda tentang cinta. Dan terkadang memang akhirnya ada yang sanggup untuk menahan rasa sakit demi cinta itu tadi.
Saya akhirnya juga menerima banyak sekali pasien-pasien atau orang-orang yang berkonsultasi yang mengatakan bahwa, Mas, saya ini istri kedua loh, dan saya ini nggak diakui, tapi saya ini sayang sama suami saya itu tadi. Dan bahkan ada yang istri kesekian. Kalau ternyata suaminya ini konglomerat, artis atau apa ya, wajar ya, tapi suaminya ini seorang penarik ojek online, yang istrinya ada 4. Nah, dia istri terakhirnya ini tadi, yang kalau menurut saya, kok bisa ya seperti itu? Ya, tapi itulah saya gitu, yang saya nggak bisa mendefinisikan cinta itu apa. Dan akan sulit untuk mengatakan apakah sekarang cinta atau tidak. Tapi kalau menurut saya, jika ini benar dan apapun yang dilakukan oleh Lesti, saya pikir itu pun adalah sebuah bentuk dari manifestasi cinta yang dia rasakan. Karena jika memang dia menganggap bahwa ini dia udah nggak peduli lagi, ya saya pikir sih dia nggak lapor polisi, dia meninggalkan ini semua saja, udah begitu saja. Dengan melapor polisi ini, jika itu terjadi ya, mungkin akan diharapkan terjadi sebuah hal yang akan ditengahi dan ini bisa dibicarakan. Saya kira begitu. Kadang-kadang orang itu bertanya tentang kalau sayang, ini kita nggak ngomong Bilar ya, misalkan seorang pria, dia tidak menafkahi istrinya, dia mungkin juga akhirnya memukul istrinya dan sebagainya, tapi waktu ditanya dia bilang dia sayang. Nah, kembali lagi di sini, itulah misteri pikiran manusia, di mana apa yang difikirkan oleh seseorang terus kemudian itu dimanifestasikan ke dalam tindakan yang berlawanan. Ini adalah satu hal yang kita nggak pernah tahu, dan untuk ini ya kita harus menanyakan ke, seperti kartu Queen of Cups ini tadi, mungkin ibunya Rizky Bilar yang harus ditanya apakah betul ada kecenderungan, apakah, karena saya yakin beliau pasti yang lebih mengetahui dan paling mengetahui. Dan mungkin saya harapkan kepolisian juga, kalaupun ternyata kasus ini berlanjut untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan, ya diarahkan ke arah itu tadi. Karena kecenderungan itu yang akan mungkin membantu membuktikan apa yang dilaporkan, didugakan, dan juga disaksikan oleh saksi ini benar atau tidak. Berarti arahnya nih justru sayang-sayang, kalau sayang dibilang sayang-sayang, cinta-cinta. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kalau memang cinta, kenapa kok melakukan itu? Nah, itu tadi yang saya katakan misteri pikiran manusia itu terkadang akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak dia sadari dan akhirnya ya itu tadi, terjadilah itu tadi. Kalau saya bisa, saya nggak pengen ngomong tapi di browsing aja, karena semua kartu yang saya bacakan ini artinya itu pakem. Kalau di googling pasti artinya sama. The Hangman, seseorang yang tergantung, dan dia ini merasa bahwa sebaiknya dia tidak melakukan apapun, just wait and see, benar-benar tidak, karena apapun yang dilakukan ini pasti akan tetap salah gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang ada baiknya berita ini mengendap dulu, ya bukan berarti membiarkan ya, tapi in the meantime itu dalam jeda waktu meminta seseorang untuk mewakili dan menyuarakan apapun yang dia lihat dari sisi dia. Tapi kalau menurut saya ini tergantung. Jadi bisa jadi sangat besar juga ada kemungkinan dia mengaku terus meminta maaf. Kita tunggu saja nanti. Oh iya betul ya, karena kan ini tadi, kalau seandainya nggak depresi artinya kan bisa menguasai dirinya untuk akhirnya berbicara secara langsung di depan media atau di depan ya orang-orang atas apa yang saat ini terjadi. Karena Rizky Bilar sendiri itu di luar Leslar, ini adalah sebuah brand, dan saat ini brand ini sedang saat ini saja ini terjadi, seharusnya dia ada di sebuah malam penganugerahan tertentu ya. Tapi saya yakin dia pasti tidak datang. Karena kalau datang ya dia ya akan lebih akan berbahaya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya jadi manajernya, saya akan ya udah stay dulu aja, just wait and see. Kita lihat sambil kita konsultasi ke memang seseorang agar hasil apa yang diberikan itu bisa paling tidak melindungi apa yang tersisa dari brand yang dimiliki. Kalau saya kira dan saya lihat dari kartu ini tuh kayak, kalau zaman saya dulu SMA itu ada lagunya Roxette, It Must Have Been Love. It must have been love, but it's over now. Jadi kalau menurut saya sih, ini seharusnya bisa diselamatkan. Tapi sepertinya kita nanti akan berhadapan dengan ego. Dan jika ego itu tidak dikesampingkan, yang saya takutkan, ramalan dari almarhumah Mbak Yu di konten saya, ini saya catat di sini, ini di menit ke-1.26, kalaupun menikah akan sebentar. Dan beliau mengelaborasi lagi di situ di menit ke-1.59 bahwa Rizky Bilar jangan sampai keluar dari pakemnya, seperti muncul sifat sombong, berpikir siapa gua, dan harus sadar jika dia ini besar seperti saat itu karena Lesti. Terus kemudian di titik 1 menit 05 dikatakan bahwa yang bawa hoki itu Lesti. Dan
Ada lagi, ditekankan lagi, jadi 4 kali ini almarhumah mengatakan di 2.40 setelah menikah justru agak menurun dan bisa akan cerai. Kemudian di yang kelima kali beliau mengatakan di 2.45 dan 2.50 cerai karena pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu dari Rizky Bilar. Ini yang diucapkan oleh almarhumah waktu itu. Nah, ini satu hal yang kalau menurut saya, jika ini memang benar terjadi seperti yang diramalkan, maka saya katakan di sini, egonya disimpan dulu di laci, ngobrol. Kalau memang harus melakukan press conference, meminta maaf, mengatakan bahwa itu sesuatu yang di luar apa yang difikirkan, terus kemudian menyerahkan semuanya kepada ya siapapun yang merasa dirugikan, saya pikir tadi akan bisa menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Saya katakan tadi, bahkan jika nggak bercerai sekalipun, jika terbukti apa yang dilaporkan itu benar, ini akan sulit untuk mereka. Jadi kalau menurut saya, saat ini dari kartu Knight of Pentacles ini, ada gambar seorang kesatria memegang medali, harus hati-hati, sangat hati-hati. Ini tentang bagaimana kita merencanakan semuanya, jangan sampai ada yang kelewat dan terus kemudian kita itu jazzy atau kayak mengerjakan secara asal-asalan atau udahlah pakai spontanitas, jangan seperti itu. Berkonsultasi dengan sebanyak mungkin orang, berkonsultasi dengan seorang pakar branding, berkonsultasi dengan pakar hukum, ketemu apa jika benar ya, apa yang terjadi kemarin itu sudah terjadi. Yuk kita bicarakan ke depannya akan seperti apa. Ini yang paling penting. Jika masih bisa diselamatkan, selamatkanlah apa yang bisa diselamatkan. Dan ingat, ada BBL di sini. Ada kemungkinan besar iya, karena sepertinya pun kalau lihat dari kartu ini kayak sesuatu yang sudah dikatakan jauh hari sebelumnya gitu loh. Jadi kayak, ya makanya saya rasakan kartu The Temperance atau kesabaran ini, saya sempat baca ya sebuah komentar dari netizen yang ini sebenarnya komentar yang ya terlalu ya, karena kalau menurut saya nggak sepantasnya netizen bilang gitu. Netizen ini ngomong, loh kamu kan istri harusnya menutupi aib suami. Ya kalau menurut saya kalau aibnya itu KDRT sih ya nggak harus ditutupin, harus segera disampaikan. Dan ini saya serukan kepada wanita siapapun jika mengalami KDRT, pelecehan seksual atau melihat, segera laporkan. Tidak usah berpikir ini sosok yang terhormat atau apa, langsung laporkan. Makanya saya kira bahwa kalau seperti ini yang ditakutkan, ini tuh sebenarnya bukan yang pertama. Ditakutkan ya, diduga ya, dan terus kemudian sudah diminta, tapi sebenarnya mungkin saja bisa jadi, saya duga, oke, saya udah kuatkan ini, sebenarnya sudah dicoba untuk ditutupi, tapi mungkin saja ini adalah titiknya gitu. Dimana ya, sedih banget sih kalau saya ngomong, maksudnya saya juga nggak mau menggiring opini di sini, tapi ya makanya yuk kita tunggu saja deh, ini akan seperti apa dari kepolisian. Nyalain Google atau mesin pencari, cari arti kartu ini. Sudah, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia silakan. The Devil, cari arti kartunya, artikan sendiri. Ini yang kalau saya kira, kalau memang benar kan tadi ya, seorang anak lahir disayang, diazani, dibawa pulang, dimandikan, diberikan yang terbaik, bahkan kadang-kadang kita istilahnya nggak usah makan, tapi anak kita makan, diberikan baju yang terbaik, diberikan doa yang terbaik, didukung cita-citanya, diantarkan manggung ke sana kemari, ikut audisi, terus kemudian ya karena berkah dari Allah, disukai dan mendapat banyak sekali dukungan dari banyak orang, terus kemudian mengalami kisah cinta yang tragis, terus kemudian di sebuah acara dipertemukan dengan seorang pria yang tampan, dengan karir yang baik, terus kemudian seluruh Indonesia suka, disangka settingan, tapi ternyata mereka akhirnya bisa bersama, dan tetap didoakan, dinikahkan, melahirkan seorang cucu yang lucu, ganteng, dan akhirnya kalau Anda laki-laki, anaknya diperlakukan seperti itu, saya pikir semua laki-laki akan menjadi, saya kira segitu, jika benar. Sesuatu yang sifatnya laporan polisi. Ini artinya kan harus dibuat oleh seorang pelapor. Dan jika pelapor tersebut merasa bahwa apa yang akhirnya dilakukan oleh kepolisian ini dibuktikan dan terus kemudian orang ini tadi terbukti seperti apa yang dilaporkan, maka tetap kembali kita kepada si pelapor ini tadi inginnya apa. Sehingga pertanyaannya mungkin apakah Lesti akan membawa ini ke ranah hukum? Mungkin seperti itu ya. Kalau saya pikir sih tidak. Sama seperti kartu yang tadi itu, tetap karena mungkin cinta, harapannya ini akan berakhir dengan ya sudahlah. Udah pokoknya cukup tahu, selesai, udah. Saya kira itu. Tapi akan beda cerita kalau Ayah Kejora yang melaporkan.
Nah, ini akan beda cerita. Tapi kalau dari Lesti sendiri, karena yang kita lihat laporannya dari Lesti, dan jika ini benar, maka saya pikir sih ya sudah, let it go. Bukan ini yang akhirnya dicari, kita jalani perjalanan lagi, dan ini mungkin adalah sesuatu yang mungkin harus dilupakan. Ini bukan sesuatu yang sempurna, dan ini bukan cinta yang diharapkan. Kita ngomongin Lesti ya di sini ya. Kalau saya kira kecuali yang mengundang ini akan mau mendapatkan satu hujatan dari masyarakat karena mengeksploitasi berita, atau kedua mau dapat adegannya itu nanti akan Lesti itu ngomong cuma 2 menit terus nangis, ngomong 3 menit terus nangis seperti itu. Jadi saya pikir sih sebaiknya dia menghindari sih tampil di depan umum karena nggak akan baik buat branding image-nya juga. Dan kalaupun iya, saya pikir sih ini akan jadi luka yang cukup lama, yang akan sangat membekas. Ya kebayang ya kalau misalkan seorang wanita nggak menikah-menikah, itu mungkin sedih. Tapi kalau wanita yang terus kemudian berharap seorang pria menikah, akhirnya menikah, setelah sekian lama menikah terus berpisah, itu sedih banget. Tapi kebayang nggak kalau ketemu dengan seorang pria yang awalnya tidak memiliki perasaan, seluruh Indonesia menjodohkan, terus lama-lama perasaan itu tumbuh. Setiap kali pergi kemanapun yang diucapkan adalah doa agar mereka berdua ini bersama. Mereka bersama dan setelah dipaksa-paksa, dikuat-kuatin, tapi ternyata endingnya seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin kalau di kata Kamus Umum Bahasa Indonesia, ada nggak sih kata yang melebihi kata sedih banget, yang terlalu, yang apa seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih akan berat untuk dia ini muncul. Dan kalaupun muncul, saya yakin akan dieksploitasi beritanya tentang kesedihan. Dan setiap kali dia menceritakan, dia seperti akan mengulang adegan yang terjadi itu. Jika benar terjadi, berulang kali. Jadi kalau menurut saya sih, jangan dulu. Kalau saya kira ya nggak semengerikan itulah. Kecuali kalau ternyata memang, makanya tadi saya bilang jika ini benar, ada baiknya meminta maaf, memohon ampun ya kepada Lesti, Ayah Kejora maupun netizen. Itu karena mereka ini adalah orang-orang yang harusnya ya dengan keajaiban ini menjadi perpanjangan tangan ilahi gitu. Untuk karir, keberuntungan, keuangan, dan apapun juga. Jika ini memang terjadi itu kalau menurut saya sih, ya netizen akan merasa kecelek terus sudah selesai saja sih. Nggak ada sesuatu yang akan dikejar terus apa. Kecuali ya tadi itu, beritanya nanti muncul. Yang paling kasihan ya wanita yang berikutnya aja. Oh terjadi ada, tapi maksudnya ya dalam kadar yang nggak se-ekstrim saat pendukungannya. Kalau pendukungnya ini ekstrim banget kan. Jadi kayak istilahnya bener-bener nyerang dikit aja, orang yang diserang ini, wah orang yang nyerang ini langsung diserbu kan. Tapi kalau nanti nggak akan sebegitunya gitu, saya pikir sih. Masih akan panjang dan lama. Jadi kalau menurut saya sih, panjangnya bukan karena kasusnya sih, kasusnya akan sebentar. Tapi ekses diantaranya ini yang kita takutkan. Dan bisa mungkin, sangat mungkin ini melahirkan side case yang lain gitu loh, kasus-kasus yang kecil-kecil yang lain. Seperti kita tahu, persatuan mereka pun juga melahirkan banyak sekali orang-orang yang terus kemudian memodali mereka, meminta mereka untuk bersama. Nah sekarang dengan kejadian ini, halo Talent TV, ya kan, yang sudah kadung tanda tangan kontrak untuk panjang, dan itu kan pasti akan mules nih saat ini gitu. Orang-orang yang sudah kadung berharap tentang ini, 60-an karyawan yang disebutkan oleh Rizky Bilar gitu. Saat ini pun malam ini juga mereka pasti akan sudah mulai, waduh harus mikirin kalau mereka harus bikin surat lamaran baru nih, karena ini yang akan lama. Dan ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Saya sebenarnya sangat-sangat berharap ini tuh nggak terjadi, dan ini semua cuman pengen besok itu ternyata keluar, ini ternyata cuman buat gimmick seperti itu. Gimana maksudnya? Kalau saya boleh katakan ini tuh, saya pernah bahas kan. Ini akan nggak panjang ya. Kenapa kok Rizky Bilar dan Lesti ini terus kemudian menjadi sesuatu yang sangat viral? Bahkan lebih viral dibandingkan Lesti dan Rizky Ridho waktu itu. Saat Lesti dan Rizky ketemu, ini kita akan melihat bahwa mereka ini datang dari satu ladang, satu belalang. Seperti itu. Nah saat Rizky Bilar dan Lesti, mereka ini datang lain ladang, lain belalang. Rizky Bilar menapaki karirnya dengan menjadi model, terus kemudian bermain di sinetron yang kita tahu. Dan saya sudah katakan, mana ada bintang sinetron di casting, itu terus mengambil casting yang wajahnya mirip Lesti. Yang diambil kan kalau nggak tinggi semampai,
bule, kulitnya cerah, wajahnya oriental. Pokoknya cantik-cantiknya yang cantik-cantik, bukan cantik lokal lah seperti itu. Dan saya pun berpikir demikian bahwa tipe Rizky Bilar itu yang seperti itu. Makanya pas mereka ini dibarengin, saya sih agak sangsi kayaknya ini settingan. Nah, kenapa orang-orang itu happy? Karena orang-orang netizen Indonesia yang kebanyakan itu diwakili oleh Lesti, ya kan, berangkat dari menengah ke bawah, terus parasnya juga seperti itu. Paras ya orang-orang yang memang bukan orang-orang yang mendapatkan privilege lahir di tempat yang ber-AC, terus kemudian punya turunan dari Eropa atau Amerika atau Jepang atau China gitu, seperti itu. Akhirnya mereka mendukung, wah ini adalah cita-cita kita loh, begitu. Seperti juga cerita sinetron selalu berkisah tentang gadis yang miskin menikah dengan laki-laki yang kaya. Nah, saat terus kemudian itu terjadi di dunia nyata, semua orang langsung mendukung. Ini yang saya lihat. Tapi ya kembali lagi, tipenya ini kan akhirnya berbeda. Walaupun akhirnya kemarin saya lihat di salah satu, dan saya bahas juga kontennya bersama Fadi Iskandar itu, si Rizky Bilar ini mengatakan, ya Lesti bukan tipe gua gitu loh, tapi gua akhirnya memutuskan. Jadi memang akhirnya dia memutuskan untuk menikahi seseorang yang bukan tipenya. Nah, kalau ternyata sekarang ini terjadi seperti yang dituduhkan, jika ya, maka saya pikir ya wanita ini harusnya adalah wanita yang, kalau memang ada ya, yang tipenya yang sudah saya sebut itu tadi. Ada. Tapi adanya seperti apa? Ini kayak mungkin kalau kita bilang promosi makanan ya, syarat dan ketentuan berlaku. Dan kalaupun ada yang saya lihat, ini adalah kepentingan tanggung jawab mereka terhadap brand yang sudah kadung. Kebayang nggak perusahaan China yang warnanya orange itu udah ngontrak mereka, terus nanti harusnya tampil. Itu kayaknya tuntutan hukumnya akan lebih... Dan yang lain-lain yang kalau saya kira, aduh saya nggak berani ngomong deh. Dan ini memang akan jadi sesuatu yang menyakitkan. Mereka akhirnya harus ketemu dalam kondisi yang sebenarnya mereka mungkin tidak ingin ketemu, tapi mengetahui bahwa ini harus segera diselesaikan. Dan this is far from over. Jadi kalau menurut saya sih ini masih akan berjilid-jilid. Kita doakan yang terbaik ya, karena yang sangat menyakitkan adalah saat ini tidak berakhir dengan baik. Baby L yang masih kecil ini, saat dewasa dia akan membaca berita yang pasti akan mengaruhi pertumbuhannya. Tapi apapun itu saya mohon kepada para netizen, yuk kita tetap praduga tak bersalah, presumption of innocence. Kita tunggu, sangat ada kemungkinan kalaupun ternyata ya apa yang dikatakan ini tidak seperti yang ya keseluruhannya. Tapi juga apapun ini, marilah kita dukung dulu kepada Lesti, karena ya apapun itu, pelecehan seksual atau apapun, kita harus berikan dukungan dulu kepada orang yang melaporkan, karena untuk melaporkan saja ini perlu sebuah keberanian. Tapi tetap setelah itu perlu sebuah pembuktian. Karena jika pembuktian itu tidak ada, kembali negara Indonesia negara hukum, dan kita harus tetap mengedepankan sebuah penegakan hukum atas keadilan dan apapun yang kita jumpai ini tadi. Terima kasih. Untuk kalian semua, mungkin saya akan mencoba untuk membahas dalam beberapa episode ke depan. Bukan karena bahwa ini adalah satu hal yang ramai dibicarakan, tapi saya juga ingin mengawal agar para netizen ini tidak mudah untuk segera menuduh atau menghujat. Yuk kita sama-sama jadikan ini pembelajaran untuk kita serahkan kepada pihak yang berwajib, doakan yang terbaik, dan semoga hal ini adalah hal yang terakhir terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Terima kasih dan sampai jumpa.